Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Angkatan 11 Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia akan memberikan edukasi tentang pemberian azitromisin pada pasien positif dengan hasil swab antigen. Mohon disimak baik-baik videonya ya teman-teman. Di tengah kondisi pandemik saat ini, kewaspadaan belum terbangun sepenuhnya di masyarakat. Pola pikir yang menganggap remeh virus COVID-19 menjadi ancaman makin meluasnya penyebaran virus. Tak heran, pasien yang terjangkit COVID-19 di Indonesia sampai saat ini masih terus bertambah, padahal pandemi sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Berdasarkan data milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, update tanggal 30 Juli 2021, perkembangan COVID-19 di Indonesia menembus angka 3.372.374 jiwa yang teridentifikasi positif. Adapun data pasien yang sembuh yaitu sebanyak 2.730.720 jiwa dengan angka kematian mencapai 92.311 jiwa. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Nah, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas atau stay at home. Pada suatu hari, seorang wanita akan bepergian keluar kota. Dan syarat bepergian pada masa pandemi sekarang ini, setiap orang diwajibkan untuk tes rapid antigen. Ternyata hasil tes antigen wanita tersebut positif. Dia pun panik dan berdasarkan broadcast yang dibacanya di grup WhatsApp dan saran dari teman-temannya, obat azitromisin ampuh untuk menyembuhkan COVID. Sehingga dia segera menghubungi sebuah apotek untuk memesan obat azitromisin. Dan terjadilah percakapan antara wanita dan apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar, Bu, ini dengan Apotek Semangat? Waalaikumsalam. Iya benar, Bu. Perkenalkan, saya apoteker Adelia selaku apoteker penanggung jawab di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya mau pesan azitromisin, Bu. Apakah tersedia di apotek Ibu? Boleh saya lihat resepnya, Bu? Saya tidak punya resepnya, Bu. Kalau boleh tahu, namanya siapa, Bu, dan apa keluhan Ibu? Dengan Ibu Rahmadani. Oh, tidak ada keluhan, Bu. Hanya saja, tadi saya habis swab antigen dan hasilnya positif. Ya, saya jadi takut, Bu. Jadi, saya mau beli obat azitromisin di apotek Ibu. Karena kata teman saya, obat itu ampuh untuk mengobati COVID. Maaf ya, Bu. Apa Ibu sudah melakukan tes PCR setelah mengetahui bahwa hasil antigennya Ibu positif? Belum, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu, apakah Ibu sudah berkonsultasi dengan dokter terkait hasil swab antigennya Ibu yang positif? Belum juga, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya, mohon maaf ya, Bu. Untuk obat azitromisin harus ditebus menggunakan resep. Jadi, jika tidak ada resepnya, obatnya tidak bisa diberikan kepada Ibu. Dan juga yang terpenting, obat ini tidak lagi digunakan dalam pengobatan rutin penanganan COVID-19. Jadi, kami sarankan untuk masa isolasi mandiri Ibu, silakan Ibu melakukan tes PCR terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang akurat terkait dengan kondisi Ibu saat ini. Lalu, untuk obat yang bisa Ibu konsumsi, kami sarankan untuk mengkonsumsi vitamin seperti vitamin C, vitamin D, dan multivitamin yang mengandung vitamin B, E, dan zinc. Ini dapat membantu untuk meningkatkan daya tahan dan kekebalan tubuh Ibu. Oh, begitu ya, Bu.
Jadi, apa yang dikatakan teman saya itu keliru ya? Ya Bu, untuk penderita COVID yang bergejala ringan atau OTG seperti kondisi ibu saat ini, tidak dianjurkan untuk mengonsumsi antibiotik seperti azitromisin. Untuk pemberian antibiotik diberikan jika pasien mengalami gejala yang sesuai indikasi untuk mendapatkan antibiotik. Tetapi, pemberian antibiotik tersebut juga harus berdasarkan pertimbangan dan keputusan dokter yang menangani. Baiklah Bu, kalau gitu saya akan konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih telah menghubungi apoteker kami. Semoga lekas sembuh ya Bu. Terima kasih banyak atas informasinya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dari kasus tadi dapat kita ketahui bahwa obat azitromisin tidak tepat dalam mengobati virus COVID-19. Azitromisin merupakan antibiotik makrolida yang dapat mencegah infeksi pernafasan parah pada pasien yang menderita pneumonia. Mengonsumsi antibiotik pada penderita COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan sebenarnya tidak tepat. Hal ini malah dapat menyebabkan resiko resistensi antibiotik. Antibiotik dapat diberikan jika mengalami gejala yang sesuai dengan indikasi untuk mendapatkan antibiotik. Pemberian tersebut harus berdasarkan pertimbangan dan keputusan dari dokter yang menangani pasien. Baiklah teman-teman, itulah seputar informasi terkait pemberian azitromisin pada pasien positif dengan hasil swab antigen. Jangan lupa selalu menaati protokol kesehatan ya teman-teman, agar kesehatan kita tetap terjaga. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.